masa pakai bahasa Indonesia juga bingung sama aku. Kenapa Mbak? Sorry Mbak. Oh enggak, makasih udah terima teleponku ya Mbak. Saya udah nonton sebelumnya. Salam kenal, saya Hong Kong, saya dari Banyuwangi. Saya sekarang di rumah dan makasih banget Mbak Yuni udah mau nerima teleponku. Saya udah nonton semua YouTube Mbak Yuni. Intinya saya itu ikut prihatin banget dengan mbak-mbak TKW sekarang yang ada di Hong Kong gitu loh. Oke. Dan sebentar. terkagum sama Mbak Yuni. Sebentar. Betul hebat. Sebentar ya. Saya harus super hebat. Saya harus apapun diterima. Sebentar, saya harus klarifikasi juga bahwa setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral atau dibully ntar minta take down. Kenapa sayang? Kenapa? Oke, siap Mbak. Saya kasih. Intinya saya pernah nonton YouTube Mbak Yuni itu katanya bilang gini, yang curhat ke saya itu jangan yang ini loh, yang ngasih motivasi, yang gimana itu biar lain-lainnya itu bisa sebagai motivasi gitu loh Mbak. Nggih. Jadi saya mau cerita, saya masuk ke Hong Kong itu tahun 2001 awal Januari. Sampai 2014 saya baru pulang. Terus saya pernah mengalami kayak mereka itu loh. Maksudnya majikan seperti apa. Saya sendiri bahkan pernah makan daging babi. Itu loh intinya. Terus? Sebagai motivasi. Saya pernah masuk itu di Jinwan. Di Jinwan. Saya di Luk Yung. Waktu itu saya cuma digaji 1.500 tahun waktu itu. Underpay. Ya betul. Karena pikiran saya begini Mbak. Saya ada masalah dengan keluarga. Terus saya harus bangkit. Waktu itu saya nggak bisa tinggal sini karena hati saya sedang sakit. Saya pergi ke Hong Kong. Saya punya motivasi, saya harus bangkit. Saya harus membuktikan kepada mertua saya, kepada siapapun gitu. Jadi saya dibayar berapapun mau Mbak, karena saya nyadarin. Saya nggak bisa bahasa. Waktu itu zamannya itu loh Mbak, SAS itu loh. SAS. Nah, di situ saya masuk, di situ saya di lantai 40 kalau nggak salah. Di situ saya di situ nggak boleh libur, nggak boleh apa, dibayar anjat di bawah setengah itu. Terus saya itu bertahan sampai majikan saya tahu sendiri gimana lah Mbak. Saya nggak bisa ngomong lah, tapi saya tetap bertahan. Saya dikasih makan, diambilin sebekasnya pudong itu daging babi sama sayur, tapi tetap saya makan karena saya nggak mau mati. Oke. Intinya gitu aja Mbak. Terus karena saya jaga anak umur 2 tahun, saya kan nggak tahu bahasa dari Indonesia ya Mbak. Saya nggak tahu bahasa karena saya di PT cuma selalu itu dikasih dulu dicobain kerja di tempatnya orang-orang gitu. Jadi nggak pernah belajar bahasa. Dipakai di PKL atau Sikung? Di PKL. Tapi saya punya akal. Saya jaga anak. Anak itu bilang, hai Cisa, ini saya tulis. Ini saya tulis. Tapi ya itu majikan, Mbak. Tapi intinya kalau sampai dia mukul, udah itu. Kalau dia cuma ngomong gini, saya cuma bertahan. Setiap mandi, nunggu dia mandi. Jam 12 malam saya tidur. Jam 3 saya bangun. Wah. Jam berapa tidur? Terus, jam berapa bangun, Mbak? Saya tidur jam 12, bangun jam 3. Wah, jam 3 pagi? Jam 3 pagi bangun Mbak aku. Kamar saya setiap hari dicek Mbak. Dicek, baju saya diobrak-abrik. Dan takutnya saya mencuri ini kan itu Mbak. Setiap hari. Ya nggak setiap hari loh Mbak. Kan majikan saya kerja, yang laki perempuan kerja pulangnya. Cuma saya kan memang nyadarin, saya dibentak, dibilang babi, dibilang ini. Tapi kan saya nggak tahu bahasanya. Saya cuma diem. Saya cuma ngangguk, saya minta maaf karena saya nyadarin selalu ingat saya kejadian di rumah itu menambah motivasi. Saya nggak boleh gagal. Saya terus gitu. Kenapa saya ibaratnya saya dibilang kayak anjing itu, mungkin saya nyadari iyalah, mungkin saya pikir gitu. Waktu itu saya punya anak satu umur
18 bulan saya tinggal. Waduh. Oke. Karena keadaan keluarga. Gitu. Nah, terus habis itu saya bertahan sampai 2 tahun kurang 1 bulan saya di interminate, saya nggak tahu masalahnya, saya di interminate, saya diambil agent, sambil di agent, habis itu di agent saya nggak dikasih apa-apa Mbak, uang nggak ada, tapi saya cukup pinter. Saya punya sisa gaji itu 200 karena majikan itu nggak boleh kasih saya libur, saya dikasih libur itu cuma 2 jam ketemu kakak saya. Setelah hampir 2 tahun cuma 3 kali saya dikasih keluar. Saya pasrah, saya terima. Saya intinya cuma ingin bahasa, saya ingin tahu bahasa gitu. Itu aja. Nah, setelah itu kurang 2 tahun, kurang 1 bulan saya di interminate, saya pulang. Saya di agent dulu, habis itu dibelikan tiket transit Singapura, saya pulang ke rumah. Habis itu saya ke PT. Saya ke PT ngambil dokumen, saya pulang lagi 1 bulan di rumah, saya berangkat lagi lewat PT. Di situ saya 2,5 bulan, saya bahasa kan alhamdulillah ya Mbak, udah lancar, ya yang 80% lah saya lancar. Itu, saya masuk PT lagi, saya udah 2,5 bulan dapat job jaga anak, bayi baru lahir tapi belum lahir. Di Paumate, di Happy Valley. Waktu itu kan waktu masuk itu saya lihat majikan saya terkejut. Orangnya tinggi besar, matanya lebar Mbak. Mbaknya tahu waktu saya masuk itu, saya tertuntut di lantai saking ketakutannya, takut majikanku itu, ya. Karena itu perutnya besar. Gitu. Nah, habis itu saya cuma sambil bismillah suruh duduk di atas. Saya terus dikasih minuman, terus kasih berapa. Akhirnya majikan saya itu melahirkan, saya melahirkan, ya gitulah Mbak, orang majikan kan gitu ya? Seperti yang saya dengar di YouTube Mbak Yuni, hampir sama majikan rata-rata semua seperti itu. Tetapi intinya saya kan tanggung jawab saya jaga anak baru lahir ya. Jadi majikan itu selama saya diuji itu hampir 1,5 tahun Mbak. 1,5 tahun saya diuji. Saya nggak bisa cerita majikan seperti apa. Hampir saya dipukul botol sambil ini. Soalnya Mbak. Akhirnya saya kan jagaan bayi itu. Saya sayang. Akhirnya majikan luluh. Terus? Saya nggak pernah tidur Mbak. Saya pernah komen di Facebook yang belajar kantonis, saya cerita saya itu pernah nggak tidur 3 hari 3 malam pas musim dingin, waktu itu belum pernah 2 derajat. 2 derajat nggak tidur karena saking takutnya anak saya kedinginan, padahal itu sudah dibungkus sama kain biar, tapi namanya bayi anak nggak ini kan Mbak, saya takut. 1 menit bangun itu saya dibawa ke dokter nggak sanggup, dikasih obat tidur tuh nggak sanggup. Karena apa? Ini dari saya sendiri, karena saya terlalu ketakutan sama anak majikan, takut anaknya kedinginan gitu, sampai saya menyepelekan keadaan saya sendiri. Gitu loh. Akhirnya lama-lama majikan kan luluh ya Mbak, lihat saya seperti itu. Terus kalau tidur saya di ruang tamu sama anaknya, majikan saya di kamar karena pengantin baru kan. Kamar mandi itu di dalam Mbak, kamar mandi itu di dalam ya, di kamarnya majikan lah. Namanya kita kan kadang malam kencing ya, kencing atau apa kita apa. Jadi masuk itu kayak nggak enak ya, majikan tahu sendiri lah pengantin baru. Lah lama-lama saya nggak kurang akal, saya kencing di dapur Mbak. Kencing di dapur? Kencing di dapur. Saya kasih itu plastik itu, itu saya kasih plastik, saya kencing, saya buang lah di tempat stapel itu. Waduh. Terus? Lah gimana Mbak? Orang rumahnya kecil, kamarnya cuma 1, saya di ruang tamu. Itu. Kamar mandinya ada di dalam kamar? Sama, kalau mandi kamar mandi ya sebenarnya majikannya sudah luluh itu Mbak, sudah luluh itu ya. Majikannya itu nyuruh saya mandi ini, tapi saya nggak enak gitu. Waktu saya kencing di dalam aja kan, kalau kita kencing suaranya kan kucuk gitu ya Mbak.
Itu saya pegangi biar nggak itu nggak kedengeran majikan. Apa nih situ pegangi? ya itunya. Nah, ya tapi kan yo ini toh Mbak, kan yo malu saya kencing. Ya saya mau majikan di dalam kelonan, saya kan mau kencing, mau ini kan nggak enak ya, lama-lama kan. Terus aku punya akal, kalau caranya gini aku nahan kencing sakit 1 malam. Nah udah aku kencing aja di dapur pakai bak. Itu. Tapi sebelum itu Mbak, majikan pertama yang hampir 2 tahun itu betul-betul menyiksa. Tapi intinya yang pelajaran yang kedua saya ambil itu gini ya. Saya jangan pernah berhubungan dengan bank. Saya nggak punya teman nggak apa-apa. Okay. Terus saya nggak pernah berhubungan dengan bank. Ketika potongan saya di majikan yang kedua itu udah mau habis, saya telepon Teteh. Omoyi okau ya hakoyut yuko ojut long le pengoloko yut sih. Saya ngomong kayak gitu Mbak. Saya minta gaji saya 6 bulan sekali. Majikan saya kaget, loh kenapa? Bukan apa-apa, saya nggak mau biar terkumpul. Akhirnya selama saya pulang sampai 2014 itu gaji saya mintanya itu 6 bulan sekali ngambil. Waktu itu gaji saya kan 3.400, itu lebih Mbak, karena saya nggak libur diganti uang. Jadi kan setiap gajian kan banyak, jadi saya ambil itu yang 8.000 saya sisihkan untuk selama saya 6 bulan ke depannya gitu. Itu sisanya saya tabung, saya tabung. Sebenarnya saya punya keluarga di rumah, saya punya anak saya itu sekolah, saya pindah ke Jakarta sekolah di sana. Jadi bulanan itu ya tetap sisanya saya ambil dari punya sisa uang saya dan 6 bulan itu sama tabungan. Itu loh Mbak. Makanya ini sebagai motivasi sama teman-teman, misalnya kita ikut orang itu hampir semua majikan itu sama. Yang penting intinya itu setiap banyak di bawahnya kita gitu loh maksudnya. Oke. Jadi sampai saya kaget kencing dia dari plastik dicekeli, mbuh apa sing dicekeli ya, tapi membuahkan hasil ya Pak ya, dengan kesabaran itu. Iya membuahkan hasil. Terus saya karena anaknya itu lengket sama saya, karena majikan saya kan itu ya kerjanya di mana ya, JP Morgan sama Standard Chartered gitu. Jadi dia nggak pulangnya itu malam-malam, anaknya itu full. Tapi kamera Mbak, jangan ditanya ya Mbak, kamera itu. Tapi saya nggak pernah masalah gitu, nggak pernah masalah. Tapi majikan saya kalau udah kumat errornya ya error kayak gitu Mbak, saya nggak bisa ngomong. Jadi gitu. Cerewet juga ya? Cerewet banget gitu. Mbak, seperti apa yang saya nonton di YouTube-nya Mbak Yuni itu melebihi Mbak. Oke. Tapi saya selalu walaupun sudah lama, saya selalu minta maaf. Ibaratnya orang Jawa itu ngene loh Mbak, maksudnya nyelondoh. Maksudnya nyelondoh sama saya selalu minta maaf. Cuman saya acungi jempol majikan saya. Kalau majikan saya salah, dia pasti minta maaf sama saya. Selalu minta maaf. Itu majikan saya. Oke. Itu udah ini Mbak, udah lama di situ gitu loh. Cuman gendengnya itu kalau kumat ya kayak gitu. Maksudnya paham. Jadi intinya adalah dari sebuah tekad menjadi kesabaran menjadi ketekunan akhirnya menjadi kesuksesan. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, maksudnya gitu. Terus masalah bank memang masalah bank, majikan saya itu sudah diwanti-wanti. Ngambil pembantu yang kedua, satu rumah 2 orang. Intermeditan. Aku udah bilang, dia belum bisa bahasa Hongkong. Saya bilang, anak Malang, saya bilang, jangan, kalau mau kerja di sini, jangan berharap, maksudnya, jangan kamu sekali-kali pinjem bank. Nggak taunya jarak belum potongan gaji habis Mbak. Datang bank, datang surat. Terus? Dia bilang ke saya, kalau mau dilaporin ya laporkan aja. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Saya nggak masalah kamu pinjem bank, tapi ingat aturan dibayar.
Karena selama ini majikan sini taunya aku nggak pernah berhubungan sama bank. Itu saya bilang gitu. Soalnya ketika kita minjam bank, kita akan terjerumus. Kita nggak akan pernah bisa menutup, Mbak. Karena bank itu kan muter ya. Betul. Jadi nggak akan ada selesainya. Ya alhamdulillah, ya saya majikan tuh akhirnya kan luluh karena saya jaga 2 bayi. Dia mau bikin lagi itu, dia tanya itu. Aku 2008, aku mau punya anak laki, kamu mau jaga enggak? Oh memandai. Oh, jadi majikan mau bikin anak pun harus laporan dulu sama sampean? Dianya nggak mau yang jaga anak ambil pembantu lagi, orang lain lagi nggak mau, Mbak. Karena apa? Kepercayaan, Mbak. Ngambil kepercayaan itu susah. Nggih, betul. Kenapa majikannya saya sampai percaya sama saya, Mbak? Ketika itu saya bersih. Saya kalau ngepel kan pakai tangan. Majikan nyuruh pakai itu. Saya nggak bersih. Terus lemari itu saya geser. Saya menemukan itu giwang sebelah itu inten, permata. Inten. Akhirnya saya kembalikan. Dadai. Kinto liko dadai diamond. Kemarin habis itu kan dia majikan saya bilang gini, kaget loh, saya udah nggak pernah kepikiran ini saya kira jatuh di jalan atau di ini. Bilang makasih, dia bilang makasih, tapi itu dibalik itu semua ada hikmahnya, Mbak. Majikan saya tambah percaya, baik gitu. Saya 2 kali menemukan perhiasan loh, Mbak. Kepercayaannya ya. Di bawah itu sama di bawah itu saya kembalikan 2. Kalau saya mau, Mbak, saya pulang kaya gitu loh. Oke. Karena sampean juga tidak sama ya. Bukan punya sampean, jadi sampean tidak pernah berpikir untuk mengambil. Benar nggak? Jangan sekali-kali, walaupun majikan nggak inget nggak apa, jangan sekali-kali ngambil. Itu loh. Paham. Ketika mau pulang aja itu ampau, Mbak ya. Ampau kan beberapa lebaran Cina itu kan nggak selalu di bawah ditaruh. Biasa kalau orang Hongkong kan di kamarnya emaknya ya, Mbak. Itu penuh sampai beberapa tahun itu nggak dibuka. Nah, ketika saya pulang, saya kumpulin. Dadai, likole hai ampau likoloi. Auto kainin lemosao banyak ini saya kasihkan ke Dadai, hati-hati saya mau pulang, saya pamit itu. Mbak Yuni percaya nggak, itu waktu pindahan rumah, perhiasan itu biasanya kalau anak lahiran kan ada babi emas itu loh, Mbak, babi emas. Terus itu gelang, terus perhiasan emas lainnya, perhiasan murni itu. Waktu pindahan rumah itu, saya kumpulin jadi satu blok kayak tempatnya sepatu itu. Tempatnya sepatu itu. Ketika saya mau pulang, saya naik ke atas, saya turunin, saya serahkan ini. Data ini perhiasan sewaktu pindahan, Data mungkin udah nggak inget atau nggak ngurusin. Ini saya serahkan, coba dilihat surat-suratnya di sini semua di sini. Ini perhiasannya anak-anak, semua hadiah-hadiah dari nenek. Ini saya simpen. Ini. Jadi itu, Mbak, jadi benar-benar menjaga kepercayaan itu. Intinya itu loh, Mbak. Intinya menjaga kepercayaan. Majikan itu tidak suka satu dibohongi. Nggih, betul. Pelin-pelan. Pelin-pelan, nggak suka dibohongi. Yang kedua, majikan suka sama kita itu manut. Oke, tapi kalau saat sampean suruh kencing sampai di plastik itu ya apa menurut pendapatnya sampean, Pak? Itu kan sudah menginjak-injak harga diri kasaran. Wong nguyuhe mosok dadi tas kresek. Loh, karena maksudnya harga diri siapa, Mbak? Ikan harga diri kita, Mbak. Wong ade nguyuh mosok gak oleh di kamar mandi nih majikan. Loh, majikan gak ngarang, Mbak, saya. Oh, oke, jadi sampean sendiri yang tidak ingin mengganggu mereka seperti itu. Setiap saya masuk, majikan saya itu kan kelimutan berdua gerak-gerak.
Saya nggak tahu ngapain ya. Karena saya kencingnya di dalam kamar mandi majikan. Kamarnya cuma satu, saya tidur di luar, di ruang tamu. Oke. Lama-kelamaan saya kan risih ya Mbak, saya risih. Jadi saya punya inisiatif di dapur tengah malam saya kencing. Oke. Berarti kan sebenarnya mereka mengizinkan toh, bukan karena tidak mengizinkan kan? Oh, ngizinin Mbak. Sehabis kejadian majikan setahun setengah ujian itu, majikan luluh sama saya ngizinin ini pokoknya cuma inisiatif saya sendiri aja gitu. Oke. Jadi intinya adalah bersabar dengan segala ujian dan akhirnya Saman bisa mendapatkan apa yang tidak pernah terbayangkan, seperti itu. Betul. Bayangkan. Akhirnya Mbak, saya hasil jerih payah saya kan 6 bulan sekali saya terkumpul uang itu memang di luar batas ya, karena memang saya dibilang pandai menyimpan uang, pandai ya. Walaupun jatah anak saya di Jakarta itu 1 bulannya itu 2,5 juta ya. Terus sampai sekarang saya pulang itu Mbak, sebelum pulang saya udah beli tanah itu di dekat jalan raya lain di luar daerah saya beli sendiri. Terus langsung saya bangun rumah. Terus saya bukannya sombong ya Mbak, ini sebagai motivasi. Terus saya bisa beli sawah itu 1 hektar kurang, kurang 1/4. Tapi saya berpikir gini, memang cita-cita saya jangan sampai anak saya seperti saya gitu. Terus terang saya cuma lulusan SMP gitu. Akhirnya saya pulang itu udah rumah tinggal nempeti, udah bagus, saya udah punya sawah, saya pulang punya tabungan. Terus memang sawah yang 1/4 kurang itu saya jual memang untuk sedia anak saya kuliah. Anak saya untuk kuliah. Alhamdulillah bulan kemarin udah wisuda Mbak, wisuda. Alhamdulillah udah wisuda. Saya sekarang sudah tenang, sudah udunnya udah meledos itu akhirnya itu semua. Terus semua sampai sekarang ya, namanya kita baik sama majikan nggak harus baik dengan dikasih uang ya Mbak. Betul. Kebaikan itu tidak dengan harus uang Mbak. Jadi sampai detik ini saya masih berhubungan dengan majikan saya. Saya pulang 2014. Sampai detik ini majikan saya, teman-temannya majikan saya semua itu jadi temanku. Bahkan dia itu yang add aku di Facebook Mbak. Majikanku itu. Apalagi anaknya, neneknya itu, bahkan yang aku rawat dari lahir itu bilang gini, nanti kalau aku udah menikah, aku kirimi kamu uang, beli tiket, kamu ke Hong Kong. Aku nggak menganggap kamu pembantu, aku anggap kamu temanku, the best friend. Wah, jadi ada pesan nggak buat teman-teman yang di luar sana yang sering merasa galau dengan keadaan? Pesannya satu Mbak, masalah hindari Bang. Hindari teman, boleh berteman, teman-teman uang. Tapi kalau untuk dipinjamin diminta tolong ini jangan. Lebih baik nggak berteman. Itu loh. Oke, jadi intinya adalah jangan pernah berteman sama teman yang sudah ngomong tentang bank. Benar tidak? Hindari itu. Masalah majikan, semua majikan itu sama. Cerewet. Super cerewet, super cerewet. Intinya jangan sampai nanganin gitu. Tetapi kalau misalkan itu, pokoknya kita harus di bawahnya. Kalau majikan marah semarah apapun, maaf itu jangan henti, maaf gitu, jangan henti, jangan gengsi. Itu aja pesanku Mbak. Saya udah diajak ke mana-mana Mbak, ke Jepang, ke Australia, ke Thailand, ke Macau. Ada di Facebook saya semua itu ada itu. Intinya pokoknya saya sebenarnya miris melihat YouTube-nya Mbak Yuni itu, bukan miris karena Mbak ini, miris kisah mereka Mbak. Kenapa ya? Kenapa kadang-kadang kayak Mbak Yuni sampai kemarin marah-marah di YouTube masalah itu, masalah yang sombong, pokco itu, kenapa mereka? Kalau di sana itu jangan, harga diri itu hilangin. Oke.
Jadi pesan saya ingat tujuan gitu maksudnya sampean. Selagi masih butuh, yo ngempet. Iya. Oke. Iya Mbak. Terus masalah gaya hidup di Hong Kong Mbak, diperhatikan juga. Gaji kita berapa sih Mbak? Mau beli untuk keperluan itu, saya kira musim dingin baju itu nggak harus sering beli. Baju lainnya nggak usah sering beli gitu, cukup. Mereka nggak lihat baju kita harga berapa kok, $20 itu cukup bagus, $50 bagus. Oke, jadi matur nembah nuwun atas motivasinya, karena ini yang saya tunggu dari yang ek itu yang sudah pulang, dan jenengan sekarang sudah buka usaha sendiri di Indonesia. Saya ucapkan buka itu jualan bougainville impor saya di luar, di rumah. Oke, nanti saya kalau ke Banyuwangi saya akan mampir, kan dekat sama Bali. Mbak Yuni. Dulu aku di Jinwan, muka-muka Mbak Yuni sehat walafiat, banyak membantu teman-teman TKW, diberi kesehatan berkah Mbak Yuni. Betul-betul salut kelihatan seperti Mbak Yuni itu. Karena saya ketawa lihatnya itu. Matur nembah nuwun. Terima kasih. Ini pun di Mbak Yuni aslinya mana? Saya kelahiran Bali, cuman besar di Jember dan di Malang. Oh, Jember ya. Jadi salam untuk teman-teman ya, Mbak ya. Matur nembah nuwun. Terima kasih motivasinya. Makasih, Mbak. Monggo. Makasih Mbak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat mbaknya yang di luar sana, ternyata yang sudah purnawirawan. Waduh, purnawirawan. Maksudnya yang sudah Hong Kong pulang ke Indonesia masih nonton YouTube saya. Terima kasih. Hilangkan harga diri kalau masih butuh. Saya setuju dan tidak setuju, karena kadang-kadang kalau terlalu merendahkan, terlalu direndahkan, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi ini adalah persepsi seseorang yang berbeda-beda. Saya hargai pendapat mbaknya. Saya selalu bilang ayat 1 pasal 1 bukan berarti bisa dipakai dimanapun. Ya, selagi kita butuh dan kita tidak teraniaya, tidak dipukul, masih tidak dilecehkan secara seksual ataupun verbally, saya rasa kita masih mampu bertahan di negeri beton ini. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin kontennya panjang sekali, hampir 20 menit lebih. Buat teman-teman yang di luar sana, selalu sukses, selalu sabar. Mbaknya ini dari underpay sampai bisa mendapatkan usahanya. Saya acungkan 2 jempol. Seorang ibu yang meninggalkan anak yang masih berumur 18 bulan. Itu sangat tidak mudah, tapi dia mampu melaluinya. Dia mampu melalui waktu-waktu yang sangat sulit. Hingga sampai saya kaget, kencing aja ditahan-tahan. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih atas dukungannya. Tanpa kalian, sampai hari ini saya itu bukan siapa-siapa. Karena saya tidak menyangka followernya sudah 39.000. Itu suatu pencapaian yang sangat fantastis bagi saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya yang kadang-kadang mungkin bisa menyakitin kalian secara tidak sengaja ataupun saya sengaja. Dan komen bulian itu jangan dijadikan suatu yang sangat jelek, tapi jadikanlah motivasi agar kamu lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman yang telah curhat terus dibully, jangan pernah putus asa, karena mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.